Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah ini ada berita lagi yang lagi viral yaitu tentang kebakaran di LA ya, kebakaran hebat usai Donald Trump mengancam Gaza dan ini bebaskan Sandra atau Gaza berubah jadi neraka guys. Dan ini kita lihat infonya seperti apa, yuk kita langsung lihat bareng-bareng. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin ya. Dan kita lihat bareng-bareng guys, Uki Kevin maksudnya. Jika para Sandra tidak segera dibebaskan, maka akan terjadi neraka besar di Timur Tengah. Itu adalah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa pekan yang lalu. Dan benar, omongannya itu dikabulkan oleh Allah. Tidak butuh waktu lama setelah itu. Tapi bukan di Timur Tengah, melainkan di negaranya sendiri. Terjadi kebakaran hebat, atau kata dia, neraka besar katanya. Banyak timbul korban jiwa, kerugian luar biasa, bahkan ada beberapa tokoh publik di Amerika yang terkena dampak. Kabar ini tentu saja mengejutkan semua orang dan membuat kita semua sebenarnya jadi mencari tahu gitu loh, bahwa sebenarnya tuh apa yang terjadi. Tentu saja mengejutkan di sini bukan kita menjadi senang, karena tentu saja di sana juga terdapat banyak sekali aktivis membela Palestina, aktivis kemanusiaan lainnya, dan orang-orang baik, orang-orang Muslim yang hidup di sana. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itulah yang kita tuai. Gara-gara mulut pemimpinnya, ucapan pemimpinnya tidak bisa dijaga, akhirnya banyak dari masyarakatnya, dari orang-orang baik yang akhirnya juga mungkin terkena dampak. Apa yang bisa kita pelajari adalah setelah All Eyes on Rafah beberapa bulan, hampir 1 tahun ke belakang, kita seolah lupa gitu loh. Kita jangan melupakan genosida yang terjadi, teman-teman. Saya sudah bilang, kenapa nanti di akhir zaman itu batu, kayu, mungkin apapun lah semuanya berbicara. Karena semua kita diam sekarang ini. Palestine itu masih dijarah sampai sekarang. Genosida masih terjadi, teman-teman. Dan dunia seakan memaklumi hal itu. Kita harus perhatikan, kita harus stay bersama mereka. Kita tidak boleh meninggalkan mereka, teman-teman. Kita tidak boleh lupa. Kita harus tetap berisik, kita harus tetap bersuara, kita harus tetap membersamai saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi yang bikin saya semakin heran adalah masih banyak Zionis pesek yang anehnya membela Zionis ini, membela para binatang ini loh. Binatang aja punya hati gitu loh. Saya tahu itu buzzer ya, buzzer. Mereka tuh orang-orang Zionis tuh punya buzzer loh, teman-teman, di semua negara. Makanya salah besar sekali orang-orang yang bilang kayak, oh percuma tetap bersuara di sosmed gak ngaruh, percuma gak akan bantu apa-apa juga. Anda salah besar. Justru kita harus terus berisik. Justru kita harus tetap posting apapun yang berkaitan dengan suara membela Palestina. Karena itu sebenarnya yang para Zionis takutkan itu. Tujuan besar mereka justru membuat kita itu kehilangan semangat. Ya seperti tadi, percuma tetap menyuarakan, tetap berisik. Akhirnya suara-suara yang membela Palestina ini tenggelam. Tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi yang speak up. Akhirnya media, ya kebanyakan media dikuasai oleh mereka, para Zionis ini. Dan itu yang mereka inginkan. Nah itulah gunanya kita terus berisik di sosmed, supaya apapun yang menyangkut Palestine, update Palestine itu tidak tenggelam. Burung ababil merupakan burung yang paling bersejarah dalam agama Islam, termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Fil, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil. Burung ini bukan spesies burung yang ada di bumi. Allah sengaja menciptakan burung ababil dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia. Mereka memiliki kekuatan untuk membawa batu dari neraka dan melemparkannya ke pasukan gajah. Tiap burung membawa 3 batu untuk dijatuhkan kepada tentara gajah. 1 batu berada di paruhnya, dan 2 batu dicengkram dalam kakinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa tidak ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan oleh burung ababil. Beberapa pendapat mengatakan bahwa batu yang dibawa oleh burung ababil adalah batu panas dari neraka. Pendapat ini merujuk pada kata sijil yang artinya kerikil neraka, seperti yang tertulis pada surat Al-Fil. Kisah pasukan burung ababil yang berhasil menghancurkan pasukan gajah merupakan bukti bahwa tidak ada kerajaan terkuat di bumi. Sebabnya, sejatinya yang kuat hanya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول يا أمريكا وإسرائيل بقول الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فرحوا قليلا بكسرنا وبقاداتنا. Mereka sedikit senang dengan penipuannya. Ini akan banyak dan apa dalam beberapa hari mendatang katanya guys. Dan saya memberitahu Anda. وقد أثبتت لكم البعض منها والتاجم أعظم بإذن الله وبتأييد الله. وأقول لإخواني المجاهدين بقول الله سبحانه وتعالى اصبروا وصابروا
فإن النتيجة هي النصر بقوله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فوالله إن نصر الله آت الآن بصبركم وببذلكم يا رجال الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام لبيك أقصى. Nampak terlihat di berita sebuah objek aneh melintas di langit Los Angeles katanya. Ini ada yang bilang bahwa ini adalah burung ababil ya, ababil ya. Aneh melintas di langit Los Angeles. What the fuck is that? Itu apa guys? Sebenarnya What the fuck? kita lihat lagi ya. Look at it. Kemana nih guys? Oh iya itu ada tuh. How fast it's going? Ini yang ini nih guys. Nih. Tuh. Terbang barusan. Itu apakah serangan? Apakah burung? Tuh, ada tuh. Terlihat seperti makhluk bersayap dan bercahaya. This bit of footage was coming from a live feed overlooking the sea from LA, and it was initially just shrugged off as a drone sighting because, you know, the firefighters and people of the emergency services. Pertama kali muncul di aku ini api. Ramalan Gumai di tahun 2024 terbukti lagi untuk 2025. Sebenarnya ini udah kelihatan dari kemarin, tapi sekarang muncul lagi api merah. Serem banget kayak di film-film ya. Merambat kemana-mana, kanan kiri. Lalu di situ ada, aku melihat ada pepohonan juga, entah ini di mana. Itu kebakaran besar. Lalu aku melihat ada mayat, ada korban jiwa, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada yang teriak nangis-nangis, perempuan minta tolong, tapi aku melihat jadi korban, hangus, terbakar, jadi abu. Kebakaran di Los Angeles kian meluas katanya. 12.000 lebih bangunan terbakar di Los Angeles. Kebakaran lahan di California kian meluas. Kobaran api kian mendekat ke area Universitas California. Peringatan evakuasi diberikan untuk warga di sekitar agar segera mengungsi. Berhari-hari petugas pemadam kebakaran bertempur memadamkan api yang sangat sulit dikendalikan karena hembusan angin yang kencang. Ya, angin Santa Ana ditengarai jadi pemicu kebakaran hebat yang menghanguskan 12.000 lebih bangunan di Los Angeles dan membakar lahan di sekitarnya. Inilah detik-detik tornado api berputar di tengah kebakaran hebat di lembah San Fernando, kawasan Palisades, Los Angeles, AS. Pusaran api itu tampak menyala-nyala. Adapun pusaran api itu bersumber dari kolom udara panas dan gas yang berputar naik dari api. Ketika udara dan gas naik, mereka juga membawa asap, puing-puing, dan bahkan api, seperti yang terlihat pada pusaran api berikut. Sejak beberapa hari lalu, kebakaran hebat terjadi di wilayah Pacific Palisades, Los Angeles. Api dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain, seperti Eaton dan Hertz. Bahkan kebakaran di Palisades bergerak ke arah baru di bagian timur dan berlanjut ke timur laut. Tak hanya menghadapi kobaran api dahsyat, para penduduk Los Angeles juga menghadapi ancaman penjarahan terhadap rumah-rumah mereka yang rusak akibat kebakaran hutan. Nih, fenomena aneh terjadi sebelum kebakaran di California, Los Angeles. Udah itu guys, apa benar ini asli guys? Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan apakah ini adalah suatu ya pertanda bahwasanya ada yang bilang bahwa itu adalah burung ababil ya, atau emang ada apa ya orang yang sengaja menyerang gitu ya? Aku nggak tahu ya, ini menurut kalian gimana? Emang ini azab atau gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.